Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi keputusan investasi model. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Rasyidah, NIM 029, dan rekan saya Angelika Dias Valentina, NIM 035. Materi yang pertama ialah pengertian CSR. Menurut Hansen Mowen, keputusan investasi modal merupakan suatu proses perencanaan, penetapan tujuan dan prioritas, penentuan sumber pendanaan, dan juga penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aktiva jangka panjang. Manajer perusahaan harus mempertimbangkan beberapa hal dalam memilih proyek investasi, yaitu investasi awal, biaya modal, pendapatan, biaya, jumlah dan waktu arus kas, serta metode penilaian investasi. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis CSR. Pertama, Non-Mutuality Exclusive Project atau proyek yang bersifat tidak saling meniadakan, atau proyek independen adalah suatu proyek yang apabila diterima atau ditolak tidak akan mempengaruhi arus kas proyek lainnya. Kedua, Mutuality Exclusive Project atau proyek yang bersifat saling meniadakan adalah suatu proyek yang apabila diterima akan menghentikan kemungkinan diterimanya proyek lain. Selanjutnya adalah model dasar keputusan. Pertama, model non-diskonto. Model non-diskonto dibagi menjadi dua metode, yaitu metode periode pengembalian atau payback period dan metode tingkat pengembalian akuntansi atau accounting rate of return. Kedua, model diskonto. Model diskonto atau arus kas yang didiskontokan dibagi menjadi dua metode, yaitu metode nilai sekarang bersih atau net present value. Dua, metode tingkat pengembalian internal atau internal rate of return. Baik, selanjutnya ada pasca audit proyek modal. Pasca audit merupakan analisis lebih lanjut terhadap proyek investasi segera setelah proyek diimplementasikan. Pasca audit membandingkan antara manfaat sesungguhnya dengan manfaat yang diestimasi dan biaya sesungguhnya dengan biaya operasi yang diestimasi. Dalam pelaksanaan pasca audit ini menggunakan teknik yang sama dengan teknik yang dipakai dalam proses memilih proyek usulan investasi. Selanjutnya ada manfaat pasca audit. Hasil pasca audit dapat digunakan manajemen untuk melakukan tindakan koreksi guna memperbaiki kinerja proyek investasi atau memilih untuk menghentikan sama sekali proyek investasi tersebut supaya tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar di masa yang akan datang. Namun, pelaksanaan pasca audit juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama yaitu pelaksanaan pasca audit membutuhkan biaya yang cukup besar. Yang kedua, jika asumsi yang digunakan dalam analisis tidak sesuai dengan perubahan lingkungan operasi, maka keputusan yang dihasilkan dalam pasca audit tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, ada proyek-proyek saling meniadakan atau mutually exclusive. Untuk proyek-proyek yang bersifat independen, metode NPV dan IRR memberikan hasil yang sama. Apabila NPV lebih besar dari 0, maka IRR juga lebih besar dibandingkan dengan tingkat pengembalian yang dipersyaratkan. Kedua metode tersebut memberikan petunjuk mengenai keputusan yang tepat. Tetapi, untuk proyek-proyek yang bersifat saling bersaing, kedua metode tersebut dapat memberikan hasil yang berbeda. Sekian dari saya.